Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati. Mati sementara, antara mati dengan tidur itu banyak persamaan. Di sini orang tidur mimpi enak sekali, di sini mimpi jelek sekali, yang malah enggak tahu. Begitu orang mati, dalam kuburan di sini kuburan seperti di taman-taman surga, di sini seperti di jurang-jurang neraka. Yang malah ini enggak tahu, yang hidup ini enggak tahu. Waktu tidur enggak mempunyai kemampuan apa-apa, begitu waktu mati sudah enggak punya kemampuan apa-apa. Setelah tidur bangun, setelah mati nanti dibangunkan lagi di hari kiamat. Maka di surga tidak ada tidur. Wah, tidur di surga enaknya enggak karu-karuan. Nah, maka kita alhamdulillah alzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pagi ini kami ditugaskan untuk bayan tentang sifat-sifat dai. Sifat ini bukan hanya amal. Diantem satu kali sabar, dua kali sabar, tiga kali membalas. Ini pun punya sifat. Nah, baru amal sabar, nyabar ke. Kalau sifat itu sudah tidak bisa seperti ini putih, ini nggak bisa putih sendiri, baju sendiri itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Kuali yang dulunya hitam dari lempung, sifatnya jadi hitam jadi merah. Ini membutuhkan dibakar demikian panasnya dalam sekian derajat Celcius sekian jam. Tapi setelah jadi merah nggak jadi hitam lagi. Nah, manusia ini dari lempung, sama dengan bahannya itu sama, lempung, air dengan tanah. Tapi ingin jadi nur, bukan hanya jadi merah, ingin jadi nur. Wah, ini bagaimana rekosoni? Hanya dengan pertolongan Allah. Jadi kita sebelumnya ibadah untuk menjadikan nur tadi. Sebelumnya untuk jadi sifat menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau nanti tidak jadi nur, gagal, ya masuk neraka dulu. Dicuci di neraka biar hilang itu sifat jeleknya. Masya Allah, kan Allahumma ja'al fi qalbi nuro, wa fi sam'i nuro, fi basuri nuro, fi lahmi nuro, fi dami nuro, wa ja'alni nuro, wa azim li nuro, nur. Karena masuk surga itu harus dengan nur. Kalau enggak jadi nur maka neraka dulu, dicuci dulu, cucinya neraka. Masya Allah. Nah, sekarang kita ini mencari sifat-sifat dai. Sifat dai ini kami pernah mendengar 3 perkara. Artinya kadang-kadang sifat dai itu ya 6 sifat itu sifat dai. Kadang-kadang 13 sifat itu. Kadang-kadang ya mukmin, mutaki, mutawakil, alan tawakal, sahibud doa dan muqarrabin. 6 sifat dulu saja. 6 sifat ini Masya Allah, nampaknya kayaknya 6 sifat, tapi sebetulnya 6 samudera ini. Ini keluar 3 hari juga 6 sifat, keluar setahun tiap hari juga 6 sifat. Setahun itu hari-hari 6 sifat saja. Kejayaan, kebahagiaan manusia dunia akhirat. Siapa nggak ingin jaya bahagia dunia akhirat? Agak ada yang ingin celaka sengsara dunia akhirat? Nggak ada. Tapi banyak keliru jalan. Hanya dalam agama sempurna, taat pada Allah, mengikuti cara hidup Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Ini sampai jadi sifat taat. Kalau kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak, itu nggak punya sifat. Sifat itu anjing ini punya sifat taat. Manusia nggak taat-taat, kalah dengan anjing. Anjing ini punya sifat minimal 10 yang kalau diamalkan manusia ini jadi wali.
sifat taat, sifat ingin menyenangkan apa itu majikannya, menjauhi apa yang tidak disenangi majikannya, sifat amanat, gak ada anjing korupsi. Oh, banyak sifat-sifat anjing ini. Katanya, Masya Allah. Kalau kucing kadang-kadang nyuri milik majikan, anjing nggak ada ceritanya nyuri milik majikan. Kucing ada sifat curi, itu ada curi-curi. Maka kucing kalau dilempari daging dia makan di situ saja, nggak perlu lari-lari. Tapi kalau curi langsung lari. Saya tahu kalau nanti mau digebuk ini. Hakikat la ilaha illallah ini bisa diterangkan dalam 1 menit, dalam 100 menit, 100 jam, 100 hari, 100 tahun gak habis. Lautan jadikan tinta, pohonan jadikan pena, daunan jadikan kertas, seluruh jin manusia menulis tentang hakikat la ilaha illallah, maka lautan akan kering, pohonan patah semua, dedaunan habis, jin manusia mati, la ilaha illallah masih banyak. Secara global ya tidak ada yang beri manfaat atau madarat kecuali Allah. Kita ini ngedepkan mata saja nggak bisa, itu kehendak Allah. Mengalirkan darah nggak bisa, degupkan jantung, ngembang kempiskan paru-paru, semua ini kehendak Allah Ta'ala. Dunia ini nggak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu Masya Allah. Itu orang baru masuk Islam sampai orang tinggi, sampai Rasulullah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam, tingkatkan terus tentang la ilaha illallah. Orang baru masuk Islam la ilaha illallah. Orang seperti Rasulullah masih fa'lam annahu, pakai annahu lagi. Annahu ini supaya sangat perhatian dengan la ilaha illallah. Ini doa maka Allah SWT. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti Muhammadur Rasulullah. Saya melihat dalam kitab, sama, lautan jadikan tinta, pohonan jadikan pena, daunan jadikan kertas. Jin manusia menulis sifat dalamnya Rasulullah. Lautan kering dan seterusnya. Jin manusia mati. Saya mendengar Maulana Sa'ad berkali-kali, kalau akal ini 100, ini yang satu dibagi seluruh manusia mulai zaman dulu sampai besok, para anbiya juga, 99 diberikan pada Rasulullah. Jadi kecerdasan Rasulullah ini, wah, nggak ada dunia kayak Rasulullah. Jejering mendekati Rasulullah ini nggak ada. Tapi karena orang itu geblinger, orang goblok tolol, ngeritik Rasulullah. Nah, ya Allah, ini orang goblok dan tolol itu sudah ngerepotin orang. Nah, jadi Rasulullah paling cerdas, paling baik, paling ikhlas, paling bijaksana, paling dalam segala kebaikan. Para sahabat ini hanya mewarisi Rasulullah. Sahabat mewarisi imannya Rasulullah, imannya sangat kuat. Sayyidina Umar mewarisi sifat nasihat Rasulullah. Maka di dalam cerita itu Sayyidina Umar sangat kasihan, sangat nasihat, ingin kebaikan umat ini. Malam-malam pergi meronda, tahu-tahu melihat ada kemah di luar kota Madinah. Ada kemah didekati, atau orang akan melahirkan di kemah di luar kota Madinah. Maka Sayyidina Umar, karena yang akan melahirkan ini perempuan, perlu membawa perempuan, istrinya sendiri dijemput untuk mendatangi, untuk jadi bidan istilahnya itu, qabilah. Satu ronda lagi, satu malam ketemu orang punya anak, anaknya nangis. Ibunya ditegur, kenapa nangis? Lapar. Loh, itu apa yang dimasak itu?
masak batu kok dimasak, nggak ada yang dimasak untuk menenangkan anak ini. Singkat cerita, Sayyidina Umar perlu mengambil bahan makanan untuk dimasak, pulang untuk Madinah, membawa Aslam, hamba sahayanya. Sayyidina Umar itu diangkat jadi presiden, khalifah, sudah umur 50 tahun lebih, minimal 53 tahun. Diangkat jadi khalifah 53 tahun. Dan peristiwa ini mungkin bukan jadi khalifah terus ada peristiwa ini, mungkin sudah 5 tahun jadi khalifah, berarti sudah 58 tahun. Tapi dia minta kepada Aslam, tolong gantungnya letakkan di punggung saya. Aslam masih muda, hamba saya lagi. Hamba saya biasanya lebih kuat. Ya minum ini biar saya saja. Tidak. Tolong letakkan di sini punggung saya. Ya minum ini biar saya saja yang membawa itu. Tolong itu. Singkat cerita akhirnya tawar menawar, serba salah Aslam ini. Akhirnya dia mengatakan, apakah engkau akan membawa dosa saya di akhirat nanti? Akhirnya Aslam meletakkan. Sudah tua Amirul Mukminin membawa sifat nasuh, sifat kasihan terhadap umat. Sampai di sana tempat anak-anak ini, beliau sendiri yang masak. Bukan terserah ibu ya, atau tidak. Beliau sendiri masak. Sampai diceritakan asap api ini berada di jenggotnya. Dekatnya itu, jenggotnya ini keluar asap api. Setelah masakan selesai, yang nyuapi Amirul Mukminin disuapi anak ini. Sampai senang, sampai ceria. Ini sifat nasuh ini hanya waris daripada Rasulullah. Rasulullah lebih belas kasihan terhadap umatnya daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Khalid bin Walid memaringi sifat kejenderalaannya, sifat dari komandan perangnya. Khalid bin Walid, kepandian itu hanya warisan daripada Rasulullah. Semua ini warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini juga punya warisan dari Rasulullah, sedikit-sedikit punya kita. Kebaikan-kebaikan dunia ini semua lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya, karena kebaikan itu lewat Rasulullah. Rasulullah kita mencintai, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sehingga saya Rasulullah lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh umat, seluruh manusia, apabila iman manusia. Ini ceritanya Sayyidina Umar ini mengeluh pada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau ini lebih saya cintai daripada seluruh umat, daripada seluruh manusia, kecuali di antara lambung, dua lambung saya, kecuali diri saya. Saya kok masih lebih cinta terhadap diri saya daripada terhadap engkau ya Rasulullah. Ini keluhan Sayyidina Umar. Maka Rasulullah tahu itu penyakit, langsung beri obat. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sehingga saya lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia semua. Setelah itu langsung Sayyidina Umar sembuh. Ya Rasulullah, sekarang kau lebih saya cintai daripada ayah saya, anak saya, seluruh manusia, termasuk daripada diri saya. Al-an ya Umar, kok baru sekarang? Ada yang katakan al-an ya Umar, sekarang sudah sempurna iman. Hanya cinta saja semua orang ini. Cinta ini refleks katakan. Tapi kalau cinta, lihat perempuan cantik, cinta itu cinta hayawaniyah, cinta nafsu. Kambing laki-laki lihat kambing wanita langsung cinta. Ayam jantan lihat ayam jantan, cinta nafsu hayawaniyah. Tapi kalau cinta imaniyah itu bukan kayak gitu.
Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu lebih, kita masih bisa cinta. Kalau ayam jantan lihat ayam betina mati ya nggak bisa cinta. Ini adalah makom layu menahdum, tidak sempurna iman kalian. Jadi kalau hanya kurban 4 bulan ini sangat ringgah, sangat Masya Allah, ngaku cinta kok 4 bulan tiap tahun nggak mau ini mah. Dan ini orang lama semua di sini, orang baru nggak boleh ke sini. Masya Allah. Yang 4 bulan tiap tahun itu berapa itu? Wah, kalau orang yang pernah 4 bulan ini 4 bulan tiap tahun semua, mungkin berseliweran jamaah-jamaah di Indonesia ini. Datang, pergi, Masya Allah. Gimana kita semua niat 4 bulan tiap tahun? Masya Allah, semoga Allah Ta'ala terima. Kalau diterima ya berangkat. Kalau belum berangkat berarti belum diterima itu. Masya Allah. Cinta pada Rasulullah. Buktikan cinta, semua ngaku cinta, tapi buktinya apa? Buktinya 4 bulan tiap tahun itu. Masya Allah, ini adalah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullah. Sholat dengan khusyuk dan khudu'. Membawa sifat-sifat sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Sifat sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Makan ya khusyuk seperti sholat, bukan makan dengan gembelengan, dengan congkak anggak, dengan jalan-jalan kesana kemari makan. Masya Allah. Nah, tidur kalau tidur ya khusyuk, masa tidur nggak khusyuk? Tapi dengan sunnah Rasulullah membawa 6 sifat kehidupan sehari-hari seakan-akan kayak sholat itu sendiri. Antak budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan, tawajuh. Dalam segala sesuatu konsentrasi sholat ini nggak boleh sambil apa saja. Kalau puasa itu sambil apa saja boleh. Kalau sholat ini, sholat ingat-ingat bidadari. Masya Allah. Iya karena butuh, bidadari cantik sekali. Nggak boleh. Menghadap pada Allah Ta'ala. Konsentrasi batin. Menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibawa kehidupan sehari-hari. Imam Syara'i mengatakan waktu sholat dengan waktu menggauli istri, menghadap pada Allah Ta'ala itu sama. Menggauli istri juga perintah Allah Ta'ala, sholat juga perintah Allah Ta'ala. Merasakan sama itu menghadapnya Allah Ta'ala, bukan. Kalau kita lupa semua waktu menggauli istri, Masya Allah. Itu Nabi Sulaiman menggauli istri niat dakwah. Saya tak menggauli istri 100, nanti hamil semua, melahirkan pemuda-pemuda semua untuk dakwah semua. Jadi menggauli istri niat dakwah. Malaikat ilham mengatakan, katakan insya Allah. Nabi Sulaiman nggak mau, akhirnya lupa. Maka 100 istri ini nggak ada yang hamil kecuali 1, itu pun melahirkan separuh miskram, keguguran. Kata Rasulullah kalau Nabi Sulaiman, kalau lauqala akhi Sulaiman, kalau saudaraku Sulaiman mengatakan insya Allah akan lahir semua, jadi pemuda semua. Jadi menggauli istri ini niat dakwah. Masya Allah, kalau zina bisa niat dakwah? Ya nggak bisa. Niat dakwah supaya lahir, supaya luar biasa itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam sholat, sholat itu Masya Allah. Dulu sebelum sholat ini umat ini nggak bisa berdoa lewat Rasulullah. Sampai sekarang umat-umat orang lain ini kalau berdoa lewat pimpinannya, lewat pasturnya, lewat pendetanya. Untuk minta ampun saja melihat pasturnya. Maka oleh pasturnya dibuat surat ampunan. Akhirnya nggak karu-karuan. Nah, ini umat ini bisa berdoa langsung, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ini nikmat sekali itu. Doa sholat ini dialog dengan Allah.
Kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab Allah hamidani abdi. Hambaku memuji-muji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku menyanjung-nyanjung aku. Tapi Allah jawab tapi kita gak dengar, tapi jawab. Allah menghadap kita, kita malah kesana kemari. Ya akhirnya gak diterima. Masya Allah. Allah menghadap. Kalau kita menghadap pada sholat itu Allah menghadap kita. Kita minta apa kita. Belajar syarat rukunnya sholat mungkin setengah bulan bisa. Tapi belajar khusyuknya sholat kira-kira berapa tahun kira-kira? Masya Allah. Maaf, sering saya katakan jenggot-jenggot putih itu sudah khusyuk belum itu? Apalagi yang hitam. Masya Allah. Kalau tidur khusyuk sekali. Kalau sholat ini. Ada satu cerita yang benar terjadi. Orang Hindu masuk Islam zaman Maulana Ilyas. Akhirnya waktu Hindu itu sholatnya khusyuk. Ngeluh pada Maulana, saya ini waktu Hindu sholatnya khusyuk sekali. Setelah masuk Islam kok malah nggak khusyuk saya. Kata Maulana benar. Di waktu Hindu kau sholatnya diriwaki setan. Setan ngirawangi khusyuklah, khusyuklah, khusyuklah. Sekali sudah masuk Islam digoda setan. Jangan khusyuk, jangan khusyuk. Tapi lebih baik tidak khusyuk tapi benar dengan cara Islam ini daripada khusyuk dengan cara Hindu. Masya Allah. Ya, sholat dengan khusyuk dan khudu belajar itu nanti akan diberi pahala Allah kekhusyukannya itu, konsentrasinya itu. Anta buddha Allah ke anak kata seakan-akan melihat Allah. Kalau enggak mampu, Allah pasti bukan seakan-akan. Fa innahu yarok bukan ka'annahu yarok, tidak. Allah pasti melihat kau. Dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada tingkatan ketiga. Hanya dua ini dok. Hanya dua ini dok. Maka itu seluruh ibadah. Waktu Jumat merasa seakan-akan melihat Allah. Kalau bisa dilihat oleh Allah. Waktu kau WC seakan-akan kayak gitu. Kemana saja. Ibadah pada Allah Ta'ala. Karena ibadah ini setiap detiknya itu bisa untuk ibadah. Bukan hanya sholat tok. Ke WC dengan cara Rasulullah ibadah. Menggauli istri dengan cara Rasulullah ibadah. Apa saja dengan cara Rasulullah ibadah. Kalau nonton televisi apa sunahnya? Ya dibunuh televisi itu. Ini demak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dengan khusyuk dan khudu. Ilmu ma'adzikir. Sebenarnya di dalam dakwah kita ini, ilmu ini sangat penting. Masuk dalam 6 sifat. Ilmu ini sangat penting. Tapi ilmu ini dibagi dua, fadhail dan masail. Orang tabligh ini lebih banyak belajar ilmu fadhail. Fadhail boleh belajar sendiri, mudzakarah sendiri. Kalau masail ini monopoli ulama. Jangan mentang-mentang keluar 4 bulan pulang langsung jadi mufti. Ini haram, ini haram, televisi haram, radio haram, pokoknya haram semua. Ini gak karu-karuan, bukan mufti. Kalau fadilahnya ini boleh. Ini sama pentingnya. Masail seperti roda depan, fadil roda belakang. Maka kalau roda depan tok nggak ada belakangnya ya repot, belakang tok tidak ada depannya ya repot. Masail seperti supiran, fadil seperti mesin. Kalau mobil ada mesinnya nggak ada supirannya, ya nabrak-nabrak. Sekarang ada supiran tidak ada mesinnya. Nyupir apa? Mobil mogok di supir nih. Sama pentingnya. Tapi untuk masail ini memang repot. Membutuhkan 15 ilmu pendukung yang ada dalam fadilah Quran. Untuk masail ini membutuhkan 15 ilmu pendukung. Nahwu, shorob, lughat, istiqaq, kalau fadhail ini baca saja sudah itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sudah itu saja, baca apa adanya. Maka kita dalam ilmu fadhail, mungkin orang tabligh dalam fadhail lebih pandai daripada para santri. Hari-hari fadilah. Dan fadilah ini untuk diyakini, hubungannya dengan iman.
Kalau masalah hubungannya dengan amal. Kalau fadilah dengan iman. Sudah yakin belum? Saya sering tanya, sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik dari dunia seisinya. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau enggak percaya fasik. Kalau percaya berangkat. Nah, kalau percaya berangkat. Kenapa enggak berangkat? Wah, sekak seter ya. Ini bukan sekak seter. Enggak ada sekak seter di sini. Itu main-main sekak seter. Ini percaya atau tidak percaya berangkat. Kalau enggak percaya fasik. Masya Allah. Ya percaya tapi belum yakin kita ini. Masya Allah. Ilmu penting sekali. Tapi ilmu dengan zikir. Ilmu ini menjadikan orang ini tinggi. Sekali tinggi jadi enggak sombong. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah Ta'ala. Seluruh manusia merendahkan tetap tinggi pangkatnya orang ilmu itu. Tapi ilmu yang beneran, ilmu dari Allah, dari Rasulullah. Bukan maklumat. Belajar ilmu agama dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu disifati Allah Ta'ala kayak binatang ternak. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka-mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih tersesat. Binatang ternak gak masuk neraka. Orang kafir masuk neraka. Belajar dengan kerbau. Kerbau, apa pendapatmu tentang ini kerbau? Oh, sama-sama umat Islam. Transmisi intelektual dari saya sampai Rasulullah itu ulama semua, aulia semua bahkan. Semua ulama-ulama itu punya transmisi intelektual. Tidak ada hadasana Stanbirin Anfan Gofun Anfuranan. Tidak. Semua ulama. Hadasani Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki an Abihi an sampai Rasulullah. Masih ada transmisi intelektual. Sanad bahasa Arabnya itu. Sampai Rasulullah. Kalau ilmu tidak pakai zikir, jadi sombong. Zikir tanpa ilmu tersesat. Ilmu dengan zikir Allah. Ikramul muslimin. Ini menyatukan hati umat Islam. Itu kalau dengan ikramul muslimin maka akan satu hati. Tapi kalau orang semuanya menuntut haknya sendiri, maka akan pecah hati. Ikramul muslimin kan menunaikan hak umat Islam tanpa menuntut balas. Ini akan satu hati. 3 perkara. Rasulullah berdoa, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Ya Allah, jangan dimatikan umat kami dengan kebuluran atau kelaparan. Maka tidak ada yang mati kelaparan. Ya? Seumat tuh, bukan hanya 1-2 orang mungkin. Zaman Jepang banyak orang mati kelaparan. Saya tanya pada ayah saya, ayah mertua. Ayah, apakah ada santri yang mati kelaparan? Yang saya tanyakan santri. Katanya enggak ada orang yang sholat 5 waktu jejak, 5 waktu istiqomah, enggak ada yang mati kelaparan. Jadi rata-rata yang mati kelaparan itu orang enggak sholat itu. Allah, ini benar-benar terjadi nih, bukan katanya ini. Nah, Allah, jadi sholat ini. Tadi apa? Ilmu ma'al dzikir. Dengan dzikir maka ilmu akan diamal. Dzikir mengingat kebesaran Allah Ta'ala dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Dzikir itu taat pada Allah Ta'ala, itu dzikir. Dzikir di WC mengamalkan sunnah Rasulullah, itu dzikir di WC. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Tapi mengamalkan perintah Allah Ta'ala, ini namanya dzikir. Mengingat kebesaran Allah sesuai dengan keagungan Allah, itu dzikir. Ikramul muslimin menyatukan hati umat Islam. Rasulullah berdoa pertama adalah jangan matikan umat kami dengan kebuluran. Kata Allah ya. Jangan hancurkan umat kami dari musuh-musuh. Allah mengatakan ya. Jangan ada pertikaian dari umat kami. Rasulullah Allah Ta'ala diam saja. Batu doa ketiga ini Allah Ta'ala diam saja. Dalam arti kata, masalah ekonomi sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Tidak akan mati kelaparan. Semua makan. Masalah ekonomi. Ya. Orang cari makan sampai ke Kanada, sampai ke Amerika, tahu-tahu di sana jadi buruh kasar.
Ya, TKW nggak terhormat. Indonesia ini di luar negeri kadang-kadang kurang terhormat karena banyak TKW. Tapi kalau kita dakwah ingin mengangkat derajat Indonesia ini dengan dakwah, dakwah di mana-mana dihargai, di mana-mana dipandang, masya Allah. Allah dan perkara yang belum dijamin oleh Allah Ta'ala itu persatuan umat ini. Seharusnya yang sudah dijamin kita nggak usah repot-repot, dong, sudah dijamin Allah Ta'ala. Sudah yo. Yang belum ada jamin ini loh, persatuan umat Islam ini. Maka bagaimana kita ini menyatukan hati umat Islam? Kita sering mendengar menyatukan batu dengan semen, menyatukan kertas dengan lem, menyatukan kayu dengan kayu pakai paku, menyatukan hati dengan hati, dengan lem atau dengan paku, dengan sunnah Rasul, menyatukan hati umat Islam ini dengan sunnah Rasulullah. Ini penting ini, satu hati. Oh, kalau satu hati, masya Allah, nikmat sekali. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Sudah di surga ini sudah tidak ada pecah hati sama sekali. Nah, yang di dunianya bagaimana, di sana sudah copot kabeh. Maka kalau kita ini satu hati, sudah kayak di surga saja. Orang itu kalau satu hati ada salah sedikit dua dikit tidak ada masalah. Tapi kalau pecah hati sudah mencari kejelekan orang saja, ini jelek, ini jelek. Kok jelek semua tuh? Hanya saya yang baik. Itu orang kacamata hitam. Kok hitam semua? Loh, hitam semua. Tahu-tahu kacamatanya yang hitam. Masya Allah. Ahli jelek-jelekan orang itu jelek sendiri. Allah dalam satu kata orang ulama sufi, kalau kejelekan ini diperlihatkan gak habis-habis kejelekan manusia ini. Kalau anugerah Allah Ta'ala ini diperlihatkan tidak habis-habis kebaikan ini. Jadi kita ini kebaikannya kalau dari Allah Ta'ala itu gak habis-habis. Tapi kalau dari kita sendiri kejelekannya gak habis-habis. Masya Allah. Sebetulnya kita ini jelek. Saya ini jelek sekali. Mungkin kalau bapak-bapak tahu kejelekan saya, bapak gak mau mendengar saya. Oh, pakai jelek. Iya jelek. Tapi saya jelek, merasa jelek. Insya Allah bapak juga sama, jelek tapi gak merasa. Masya Allah. Sudah jelek gak merasa lagi. Ini mah ngerepotin orang. Insya Allah kita masih sama, kita ini orang jelek. Jangan merasa baik. Nabi-nabi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rasulullah, abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Rasulullah merasa masih berdosa, istighfar. Merasa berdosa, tapi kita nggak boleh mengatakan Rasulullah berdosa, itu nggak boleh. Waktu Abu Bakar minta doa, minta diajari doa pada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni doaan atubiha. Berilah ilmu saya doa untuk saya buat berdoa. Ya Abu Bakar, qur rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman kabiran dzulman kafiran. Katakan Abu Bakar, saya ini ya Allah, saya ini dolim terhadap dirinya, dolim yang besar, dolim yang banyak. Kalau Abu Bakar merasa dolim banyak, dolim besar, kira-kira kita merasa enggak kira-kira? Wah, lebih besar dari Abu Bakar, jauh lebih besar. Bukan bandingan besarnya dolim kita dengan Abu Bakar. Saya teringat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaku bukan orang soleh. Wahibus solihina walastu minhum lali an-ana labihim syafa'ah. Saya senang pada orang-orang soleh, tapi saya bukan termasuk orang soleh. Saya ingin syafaatnya orang-orang soleh. Imam Syafi'i ngaku bukan orang soleh, kita ngaku soleh. Malu-maluin karena kegoblokan kita, ketololan kita merasa soleh itu.
La'alian ana labihim syafi'ah wa akrahu man bidu'atuhum ma'asi. Saya benci dengan orang-orang ahli maksiat. Wa in kunna sawan fil bid'ah, walaupun kami ahli maksiat. Imam Syafi'i ngaku ahli maksiat. Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i, iya. Kalau saya enggak kok, saya orang baik. Ya. Saya heran dengan diri saya sendiri. Tadi malam siapa yang tahajud? Enggak ada, hanya saya. Masalah. Saya pernah tinggal ini. Tadi malam siapa enggak? Enggak ada, hanya saya. Saya heran dengan saya sendiri. Orang enggak tahajud enggak dosa, tapi tahajudnya kayak di sini mah dosa itu tahajudnya. Iya. Kan jadi sombong, jadi riak. Semua ini mah dosa. Orang enggak tahajud enggak apa-apa, orang tahajud sunat, tapi tahajud kayak gini malah jadi dosa semua itu tahajudnya. Allah, itu orang bodoh. Menyatukan hati kita merasa masih lemah, masih. Menyatukan hati umat ini sangat-sangat penting. Kalau umat satu hati, pertolongan Allah Ta'ala datang. Kalau pertolongan Allah Ta'ala datang, dengan mudah Islam akan jaya kembali. Saya waktu pertama ikut tabligh dulu tahun 85. Saya pertama ikut 84, tapi 85 ini peristiwa masih teringat, terngiang-ngiang sampai sekarang. Orang Pakistan dekat dengan Afghanistan, dakwah jihad. Satu saat keluar bersama saya, maka saya tanya, kok ke Indonesia enggak ke Afghanistan? Tiba-tiba Afghanistan masih perang dengan Soviet. Saya diputus sampai untuk ke Indonesia. Loh, tapi di Indonesia kan nggak bisa mati syahid, di Afghanistan mas syahid. Kalau saya ke Afghanistan, saya pun tugas ini yang saya, bukan ikut perang, tugas dakwah ini saja. Loh, lainnya perang kok malah hanya kayak gini-gini. Tugas saya menyatukan hati umat. Kalau umat Islam bersatu, pertolongan Allah Ta'ala datang. Kalau pertolongan Allah Ta'ala datang, dengan mudah orang Soviet itu akan dikubur di Afghanistan. Atau orang Soviet itu akan dikeluarkan dari Afghanistan. Atau Allah Ta'ala beri hidayah kepada orang Soviet jadi masuk Islam semua. Masya Allah. Ya memang kalau pertolongan Allah Ta'ala datang ya mudah semua. Di waktu itu kok semudah itu membawa pertolongan Allah. Di waktu itu masih. Kalau sekarang memang hanya dengan ini, insya Allah Allah Ta'ala menolongkan pertolongan dengan ini saja. Sekarang merasakan inilah yang akan menolongkan pertolongan Allah Ta'ala. Kalau pertolongan Allah Ta'ala datang, dunia ini wah kecil sekali. Allah, ikramul muslimin, menyatukan hati umat Islam. Umat Islam yang berada di Brasil ini adalah saudara kita. Yang berada di Chili saudara kita. Bagaimana kita tinjau mereka, kita ajak mereka supaya mengamalkan syariat Islam. Di Brasil ini kami mendengar dari orang sana. Sebetulnya orang Brasil ini sudah haus, merasakan kegersangan, tapi nggak ada contoh. Umat Islam nggak bisa dibuat contoh, banyak di mana-mana nggak bisa contoh. Dia menyontohkan satu persoalan. Ada orang Brasil hutang kepada orang Islam. Singkat cerita orang Islam minta renten, minta apa itu? Riba itu loh. Main riba. Maka orang Brasil bilang, loh dalam Islam kau kan Islam, iya. Dalam Islam kan nggak boleh riba itu. Iya, saya Islam, tapi dalam perdagangan saya ikut Yahudi. Nggak bisa dibuat contoh ini. Maka kita dandani dulu orang Islam yang ini. Kita jangan mengajak orang kafir, didandani orang Islam ini. Nanti kalau orang Islam ini 50% lebih sholat, apakah sholat jamaah atau sholat tok, orang kafir akan masuk Islam tanpa didakwah, kata Maulana Yusuf. Kalau orang Islam ini 50% lebih sholat, orang kafir akan masuk Islam tanpa didakwah. Jadi Masya Allah, karena umat Islam ini, umat Islam malah nggak sholat. As-sholatu fil Islam karrosi fil jasad. Sholat di dalam Islam seperti kepala dalam. Kita melihat orang tanpa tangan masih hidup, tanpa kaki masih hidup. Saya pernah melihat orang nggak punya tangan, nggak punya kaki masih hidup.
Tapi bisakah orang tanpa kepala masih hidup? Kalau malam-malam melihat orang tanpa kepala kesana kemari, lari semua itu. Hantu gentayangan itu, Masya Allah, bukan manusia. Tapi sekarang, adakah orang Islam tanpa sholat? Wah, banyak sekali. Maka orang kafir nggak berani masuk Islam karena banyak orang Islam nggak punya kepala. Hantu gentayangan banyak sekali. Preman-preman itu rata-rata tidak sholat. Pezina, laki-laki perempuan rata-rata nggak sholat. Kalau sholat, insya Allah akan tobat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal. Ini sifat ini, Masya Allah, menyatukan hati umat Islam. Paling penting itu. Kata Maulana Sa'ad, zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini umat Islam yang mati dalam pertempuran tidak ada 50.000. Tidak ada. Tapi begitu pecah hati, perang Jamal, perang Siffin, ratusan ribu umat Islam mati. Sama-sama umat Islam. Kata ulama ini khusnudon. Sahabat ini orang Islam ketemu orang Islam, ya nggak ada yang lari mau ketemu orang Islam. Tapi saling bunuh-bunuhan nggak ada yang lari, yang mati banyak sekali. Masya Allah. Allah. Nah, di dalam bayan-bayan kita, bahkan dalam itu enggak menyebutkan, enggak ada satu huruf pun di dalam Hayatus Sahabat tentang masa pertemuan antar umat Islam. Mencari kebaikan-kebaikan sahabat. Kalau orang lain itu mencari kejelekan-kejelekan. Maka kalau belajar Islam dengan orang lain, wah ya, Islam ini kayak gendruwo kayak gitu, menakut-nakutkan. Tasihun niyah, meluruskan niat. Beramal karena dan tidak beramal hanya karena Allah. Beramal karena Allah, tidak beramal pun karena Allah. Ini orang ikhlas ini, Masya Allah, biasanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Orang ikhlas. Allah. Ini orang merasa ikhlas, ini belum ikhlas. Orang merasa ikhlas, saya ikhlas, sekali ikhlas, itu belum ikhlas. Dicontohkan karena katanya seperti orang merasa tidur. Orang merasa tidur itu belum tidur. Sudah tidur bang? Sudah. Sudah tidur bang? Belum. Ini juga belum tidur. Kalau tidur terlelap. Amal itu mudah. Yang sulit itu bisanya diterima oleh Allah Ta'ala. Amal itu mudah. Kita duduk di sini amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nyoba kalian mana yang lebih ikhlas. Bukan aksaru amala, bukan banyak-banyakan amal. Tapi ahsanu amala, amal yang lebih baik. Ya Mu'ad, akhlisul amal yakfikal qalil. Wahai Mu'ad, ikhlaskan amal, cukup sedikit. Allah, maka kita mendengar orang yang masuk Islam hanya berkat memberi apa itu? Air kepada seekor anjing. Ini malah dari Rasulullah sendiri. Masuk Islam karena memerdekakan burung pipit. Sampai dikarang satu kitab namanya Usuriyah. Masuk Islam karena masalah sedikit-sedikit tapi ikhlas diterima Allah Ta'ala. Diterima oleh Allah Ta'ala dengan ikhlas. Anas kulum halka ilal alimun, manusia binasa kecuali orang alim. Wal alimun halka ilal amilun, wong alim pun binasa kecuali yang amal. Wal alimun al amilun halka ilal mukhlisun. Ilal mukhlisun. Alim yang ngamal pun hancur kecuali mukhlisun. Orang ikhlas ini, bukan saya. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Mukhlisun masih bahaya besar itu masih. Orang yang ikhlas pun masih bahaya besar. Kata Ahbab, kalau mukhlasin ini jaminan neraka, tapi mukhlasin ini sulit. Dipilih Allah Ta'ala untuk ikhlas. Kalau mukhlisun masih khotorin adim. Tapi kalau mukhlasin ini insya Allah sudah jamin.
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua mukhlasin. Tanda-tanda mukhlasin. Mukhlasin dipilih Allah Ta'ala, tapi ada tanda-tandanya. Pertama, kalau ditaskil langsung berangkat. Insyaallah. Kedua, kalau lainnya maju, lainnya mundur, dia maju sendiri. Lainnya mundur, takut, ini mukhlasin, ini maju sendiri, tidak ada masalah. Ketiga, tidak ada alasan. Kalau taskil enggak, nafsul adar, udzur-udzur itu enggak ada semua ini. Semoga Allah jadikan kita termasuk mukhlasin. Bukan hanya mukhlisun, tapi mukhlasin. Allah, nanti waktu ditaskil nampak gitu. Mukhlasin dengan tidak itu ya. Jadi ikhlas ini Masya Allah, ini ruhul amal, ruhnya amal. Kalau ngamal tanpa ikhlas itu bangkai. Allah, ya Mu'ad akhlisil amal yakfikal qalil. Khalid bin Walid jadi jenderal besar dalam pertempuran Yarmuk, kemenangan di mana-mana. Khalid bin Walid 41 kali perang besar menang terus. Umar naik, Khalid dicopot. Jadi prajurit jaret abang bahasa kita itu. Jadi prajurit biasa. Jadinya jenderal bintang 5, jadi prajurit jaret abang, Jundiun Adi dalam bahasa Arab. Tapi tetap berjuang. Kalau biasanya orang itu kalau panglima kalau dicopot langsung pensiun biasanya. Ini Khalid nggak mau pensiun, tetap saja. Maka ada yang tanya, Khalid kalau dicopot masih mau berjuang? Saya berjuang karena Allah, bukan karena Umar. Saya berjuang karena Allah, bukan karena Umar. Banyak cerita-cerita di dalam sahabat itu kayak ikhlasnya itu sampai nampak. Ikhlas itu di dalam hati, tapi sampai nampak. Ini ada makom sebenarnya. 6 sifat ini luar biasa. Ini sifat-sifat dai harus punya 6 sifat ini. Bukan hafalan. Kalau hafal insya Allah sudah hafal. Tapi menjadi sifat ini. Jamaah 4 bulan dikirim Maulana Ilyas seorang Meman. Pulang ditanyai, dapat apa? Apa itu? Karguzari. Dapat apa dalam 4 bulan ini? Kata orang Meman, alhamdulillah Maulana saya sudah dapat 6 sifat. Kata Maulana, alhamdulillah saya 1 sifat saja belum. Oh, baru hafal 6 sifat. Saya sudah dapat 6 sifat. Kata Maulana, saya 1 sifat saja belum. Tahu-tahu baru hafal 6 sifat. Belum dapat 6 sifat. 6 sifat ini Masya Allah. Maulana saja belum, Maulana Ilyas. Apakah kira-kira kita sudah? Alhamdulillah ya sudah, alhamdulillah. Ini mah tanda kebodohan nampak. Apa kebodohannya nampak. Ini nanti masuk di dalam waktu makan pakai 6 sifat, waktu bergaul pakai 6 sifat, waktu tidur pakai 6 sifat, masuk dalam segala. Allah. Sifat-sifat dai yang 13 sifat dai. Ini sering saya mengatakan dengan 13 sifat saya ini terutama untuk anak-anak muda punya jiwa petualangan dan watak berhasil. Jadi kami antara lain sebetulnya faedahnya fi hadhil dakwah fawaidul tuhsa. Faedahnya dakwah ini enggak terhingga, enggak terhitung. Jutaan faedah, miliaran faedah. Ada seorang Maulana Yusuf mengirim jamaah ke Syam 1 tahun. Antara lain di antara jamaah itu ada Maulana Ubaidillah, Maulana Umar. Syam ini tempat markasnya Wali Abdal. Wali Abdal ini seluruh dunia 40. Ada yang mengatakan enggak 40. Kalau 7 ini kutub 7. Ini kalau mati diganti lagi, ada yang mati diganti lagi. Maulana Yusuf pesan kepada jamaah ini, tolong sampaikan salamku ke Wali Abdal di sana.
Maka ya jamaah taat, cari-cari wali abdal, cari-cari mana abdal. Nggak ketemu-ketemu. Hampir selesai 1 tahun, ada wali abdal ini yang nusroh jamaah. Maka Maulana Ubaidillah tanya, antum tahu di sini ada wali abdal? Ya. Di mana? Saya sendiri termasuk wali. Maka Maulana Ubaidillah menyampaikan salam-salam daripada Maulana Yusuf, wali abdal di sini. Kata wali abdal ini salam kembali pada Maulana Yusuf. Di dalam usaha ini sangat bagus sekali, baik sekali. Tapi ada 2 kekurangan. Ada 2 kekurangan untuk orang-orang tabligh ini. Pertama, ta'alluq billah, hubungan dengan Allah Ta'ala. Orang tabligh ini dianggap masih kurang hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita masih pakai HP saja, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang lain. Hubungannya dengan Allah Ta'ala. Hubungan dengan Allah Ta'ala, selalu mengingat Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala. Kita ini selalu berhajat pada Allah Ta'ala. Setiap saat kita itu berhajat pada Allah Ta'ala. Yang kedua, azamatu hadzal amal, kebesaran amal ini orang tabligh ini belum merasakan kebesaran. Kalau taklim itu besarnya kayak apa, jauhlah itu besarnya kayak apa. Masih main-main kita ini di dalam dakwah ini. Kita ini masih Masya Allah. Pesan ini, 2 pesan ini selalu hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita waktu dicoba, ini percobaan dari Allah Ta'ala. Kalau waktu mendapatkan nikmat, ini nikmat dari Allah Ta'ala. Dicontohkan maunya dicoba ya. Dalam satu kegelapan ada orang nempelin. Siapa? Marah. Sekali dibuka listriknya, oh Pak Kiai, maaf Pak Kiai. Waktu nggak tahu yang ngampleng ini Pak Kiai, marah dia. Begitu tahu yang ngampleng ini Pak Kiai, oh Pak Kiai maaf, minta maaf. Begitu pula kita kena coba. Waktu nggak tahu yang nyobain Allah Ta'ala, marah ini itu. Tahu Allah Ta'ala yang nyoba, ya Allah, ampuni ya Allah, disalah saya ya Allah. Maka kita ini merasa semua dari Allah Ta'ala. Yang ngampleng manusia ya. Ada orang memukul pakai pukul, tek. Ini antum marah pada pukul atau marah pada manusianya? Hah? Pukul apa itu? Pentung jadikan saya sakit ini. Nggak ada, mesti marah pada manusianya. Manusia ini diubahkan oleh Allah Ta'ala itu. Anjing dilempar batu. Ini anjing kira-kira menggonggong kepada yang melempar atau menggonggong pada batunya? Kuk, batu digonggong. Anjing tahu itu. Kalau batu ini adalah hanya perkara yang tidak bisa apa-apa. Manusia malah nggak tahu. Ya Allah, nyala-nyalakan orang. Sebetulnya karena salah kau sendiri, Allah Ta'ala nyoba lihat manusia ini. Allah, lewat orang Yahudi, orang Nasrani. Karena manusianya orang Islamnya ini salah, nggak dakwah. Nah, 13 sifat dai. Pertama, al-ulfah wal mahabbah, kesatuan hati dan saling mencintai umat Islam. Ini malah nomor 1. Ulfah wal mahabbah, ketemu siapa saja senyum. Tapi senyum dari hati, bukan senyum komersial. Kalau pramugari, pramuniaga ini senyum, tahu-tahu ngerogoh uang. Kalau orang tabligh senyum, tahu-tahu ngerogoh hati. Hatinya kena, uangnya ikut. Iya. Hatinya kena, uangnya ikut. Bi'amalikum ma'ampusikum. Orang tabligh masalah senyum di mana? Orang sekarang ini kadang-kadang merengut saja, tapi orang tabligh senyum terus, Masya Allah. Kayak gak ada masalah itu. Memang dunia tidak ada masalah. Masalah itu kubur, mahsyar, sirat itu masalah. Kalau dunia ini nggak ada masalah.
Sebenarnya mereka juga masalah kubur, sirat mahsyar juga masalah, tapi mereka nggak tahu, atau nggak mau tahu. Diajak bicara masalah kuburan, masalah akhirat, jangan bicara yang susah-susah tuh. Yang enak-enak saja. Tahu-tahu masuk kuburan. Orang yang nggak mau diajak bicara kira-kira masuk kuburan nggak? Ya masuk. Siapa yang nggak masuk? Kadang-kadang orang ini berpikir masa depan. Pendidikan, mulai TK untuk masa depan, SD masa depan, SMP masa depan. Masa depan itu apa? Memang masa depan itu ada dua. Masa depan pendek dengan masa depan panjang. Masa depan pendek setelah lulus pendidikan sampai hari tua ini masa depan pendek. Masa depan panjang mulai kuburan, mahsyar sampai surga atau neraka ini masa depan panjang. Tapi orang pikirannya masa depan pendek saja. Memang pikirannya pendek ya, masa depan pendek. Allah, masa depan panjang mulai kuburan, alam penantian di kuburan ini. Mahsyar, alam perhisaban, surga neraka, alam penentuan. Maka kemarin dikatakan kalau kita ini ikut Allah, rekoso sedilo, satu titik rekoso ikut Allah Ta'ala, tapi kebahagiaannya seperti lautan. Tapi kalau ikut nafsu, senang sedilo, senang sedikit, satu tetes kesenangan, tapi rekasane seperti lautan. Ikut nafsu atau ikut Allah, ini saja. Coba tawarkan kepada diri kita. Ikut nafsu, senang sebentar, repotnya panjang sekali. Ikut Allah, susah sebentar, senangnya panjang sekali. Ini pelanggaran, sudah. Maka kita ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Gak usah ikut nafsu. Saya sering tanya, kemarin waktu mau berangkat, kira-kira bertempur dalam hati enggak? Berangkat tidak. Bertempur enggak? Tempur, alhamdulillah. Aman Bapak kesini, ini berarti menang. Ikut Allah, nafsu kalah. Di sini pun masih bertempur lagi. Pulang tidak. Iya. Kok tahu Pak Kiai? Oh, semua orang kayak gitu, enggak tahu. Nanti terakhir pertempuran ini dibantu ditaskil. Berangkat tidak. Ronde pertama sudah menang karena ternyata sampai di sini. Ronde kedua menang lagi, tidak pulang. Ronde maka nanti wani nekat berkat. Ya, wasas tewas. Allah. Sebetulnya setiap saat nanti sudah berangkat pun kayak gitu lagi. Memang dunia ini tempat pertempuran. Dunia itu kayak gitu. Kita sudah merasa, supaya merasa ini. Kalau merasa kita jadi libri, jadi basit. Mau ikut Allah atau ikut nafsu? Nah ini ikut Allah. Tahu-tahu ikut nafsu ya sudahlah, kalah sebentar gak apa-apa. Untuk menang lagi. Nah, untuk menang lagi, kalah untuk menang. Ya kalau berada. Al-uhwah mahabbah, satu hati, sangat penting. Kedua, bagaimana jazbah untuk dakwah. Apa ini untuk dakwah? Kita bertani, hasilnya nanti untuk dakwah. Kita dagang nanti untuk dakwah. Semua ini untuk dakwah, jazbahnya untuk dakwah. Dakwah ini tidak disuruh meninggalkan dunia. Tinggalkan dunia untuk dakwah, tidak. Tapi tertibkan dunia untuk dakwah. Tertib itu gimana? Tertib nanam. Ini kalau tanaman keras seperti tanaman apa itu karet mamanya. Ini 7 meter bawahnya. Kalau kelapa sawit ini 10 meter. Antum tanaman kelapa sawit 1 meter 1 meter. Ya repot, ini enggak tertib. Nanam padi 20 cm, 25 cm. Padi satu genggam masukkan blok. Ya enggak tertib. Tertib masak ini panci diberi air, diberi beras, diberi air. Dicuci dulu, airnya ada, baru dibakar. Enak tertib. Panci diberi beras, bakar dulu.
gosong semua, beri air. Ya. Jadi kita untuk mentertibkan kehidupan ini dengan dakwah, ditinggal dunia sementara untuk dakwah. Bukan dunia tunggu saja, nggak tertib itu. Ngerepotin orang yang nggak tertib itu. Allah, jazbahnya untuk dakwah, segalanya untuk dakwah. Tidur untuk dakwah, kesehatan tidur nanti untuk dakwah. Niat dakwah tidurnya. Semuanya niat dengan sunnah Rasulullah termasuk niat untuk dakwah. Kalau kita semua untuk dakwah, maka nanti umpamanya tanam jagung, keluar akarnya pahala, keluar tunasnya pahala, keluar batangnya pahala, gelegesnya pahala, ininya pahala, semua pahala. Seperti kuda di jalan Allah, ini semuanya pahala. Keringatnya pahala, biraknya pahala, kotorannya pahala. Kuda ini kalau di jalan Allah sunnah talinya yang panjang. Kalau tali panjang ini, kalau kuda makan sambil jalan, jadi orang yang makan sambil jalan itu kayak kuda-kuda itu nanti tali ini nyenggol rumput, nyentuh rumputnya pahala. Rumput kesentuh tali untuk nalani kudanya ditunggangi orang di jalan Allah, pahala semua itu. Subhanallah. Kita untuk islah diri, dakwah itu islah diri, bukan islah orang lain. Satu jamaah dapat taskilan banyak tapi pecah hati. Satu jamaah tidak dapat taskilan tapi satu hati. Ini oleh Maulana Ilyas dinilai yang lebih berhasil ini yang satu hati. Karena ini islah dirinya berhasil. Ini walaupun banyak taskilan nggak ada islah diri. Jadi yang penting diri kita ini adalah bisa tambah ningkat gitu. Islah diri. Kalau islah orang lain ini fardu kifayah, kalau islah diri ini fardu ain. Islah diri ini fardu ain. Seperti orang sekolah. Ini untuk islah diri pertama itu. Peningkatan diri. Orang dicontohkan, orang ke rumah sakit. Oleh rumah sakit ini orang yang masuk di sini harus ditusuk jarum ini. Maka marah. Saya kesini ini untuk besok, untuk nilai orang. Kok tusuk jarum? Tapi orang yang sakit, oh ya, mari, mau duduk, mau bayar lagi. Yang satu ini ditusuk jarum malah marah-marah, yang satu ditusuk jarum malah mau memberi uang. Begitu yang islah diri. Kita dakwah malah diusir. Yang niat kerenceran ke sana kemari, marah diusir. Saya ini dengan diri harta sendiri, kenapa diusir, kenapa ini? Kalau yang islah diri, alhamdulillah, belajar sabar ada yang ngajari. Ya, belajar matematika dengan orang matematika. Belajar sorop dengan pandai sorop. Belajar sabar dengan orang gak sabar. Kalau sabar semua gak bisa belajar. Istighfar setelah beramal. Kita beramal ini jauh lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Dicontohkan seperti orang dulang emas. Dulang emas ini kira-kira banyak emasnya atau banyak pasirnya kira-kira? Dulang. Kok banyak pasirnya? Nggak pernah dulang emas semua, alhamdulillah. Nggak pernah. Banyak pasirnya, bahkan kadang-kadang pasir tok nggak ada emasnya. Iya. Pasir ini dosa-dosa kita. Emas ini adalah yang diterima itu. Bahkan kalau ada emasnya langsung diambil oleh yang punya, bukan didiamkan saja, langsung diambil. Kalau kita tidak ada amal yang diterima, langsung dibawa malaikat ke langit sana. Yang ketinggal ini tinggal dosa-dosanya. Maka kata Maulana Yusuf, tanda-tanda amal diterima setelah beramal merasa berdosa. Tanda amal diterima setelah beramal merasa, bukan alhamdulillah tadi malam siapa yang tahajud? Enggak ada. Saya doa ini malah tanda-tanda enggak diterima. Amal kita kalau masih diingat-ingat itu belum diterima. Masya Allah, kalau ingat saja ingat. Kemarin saya beri uang ya, ingat ya? Nah. Ini malah jadi dosa.
nggak memberikan apa-apa tapi ngundat-undat malah dosa. Istighfar setelah beramal. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau datang pertolongan Allah Ta'ala dan kemenangan, dan kau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbihlah dengan puji Tuhanmu dan mintalah istighfar. Setelah beramal beristighfar. Selanjutnya sabar dalam menghadapi percobaan. Dunia ini pasti darul bala, ada saja percobaan-percobaan. Dunia ini ada saja percobaan. Rasulullah sendiri coba ini, coba itu. Para nabi semua dicoba. Bahkan percobaan nabi lebih tinggi. Amsal. Asadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak bilahinya percobaan adalah nabi. Semua amsal. Allah, kalau percobaan kepada nabi ditimpakan pada kita, nggak mampu kita. Kita ini bahkan Ilyas berdoa, ya Allah, jangan dicoba dai-dai sekarang seperti dai-dai zaman dulu. Kalau dai-dai sekarang kalau dicoba seperti dai-dai zaman dulu, nggak mampu kita ini. Alhamdulillah doa maksudnya terkabul, kita nggak ada coba-coba, cobanya cobaan kecil-kecil saja. Kita dalam dakwah ini masih seperti TK. TK diuji seperti ujian SMA, ya nggak mampu. Kita TK 3 hari per bulan, 10 hari, 3 hari per bulan, 40 hari setahun. TK itu, Masya Allah. 4 bulan seumur hidup, TK. Masa 10 tahun TK terus nggak mau naik-naik, ini gimana? Insya Allah naik kan, insya Allah. 4 bulan tiap tahun, insya Allah. 10 hari tiap bulan, 8 jam tiap hari. 4 bulan tiap, ini baru naik. Doglek 10 tahun, insya Allah. Sudah naik turun lagi. Allah. Sabar menghadapi percobaan, tidak putus asa dalam kegagalan. Tidak putus asa dalam kegagalan. Kalau anak kecil belajar berjalan, ini jatuh. Umpamanya setelah jatuh dia putus asa. Kira-kira bisa berjalan enggak? Jatuh, bangun lagi, berjalan lagi, jatuh, bangun lagi. Akhirnya bisa berjalan, bisa lari, jualan lari. Jualan lari itu waktu kecilnya juga jatuh bangun. Belajar naik sepeda. Ada yang belajar naik sepeda nggak bisa tuh? Nggak ada. Masih jatuh juga. Tapi nggak putus asa waktu gagal. Waktu gagal, yang namanya orang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal. Waktu gagal selalu diulang lagi. Allah. Terus apalah yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Tabah seperti unta. Tabah seperti unta. Dan ini harus tabah seperti unta. Dan unta itu tidak melihat dimomoti apa. Dimomoti emas dengan tinja itu unta sama saja. Tugas kita itu tugas apa? Pokoknya apa? Tugaskan amir kita siap. Kalau kita siap mengamalkan apa yang tugas amir, kita akan dapat pahala semua apa yang ada dalam musyawarah itu. Gak mau apa itu khidmah, saya tugas apa saja tapi nggak mau khidmah, ngerepotin orang. Apa saja ditugaskan siap. Ya unta ini apa saja tugaskan siap. Wa ila samai kaifa rufi'at. Wawasan luas seperti langit. Dan ini wawasannya luas, bukan hanya kampung saja. Saya pikir kampung itu sampai mumet. Kadang-kadang di kampung sendiri mumet, tapi di luar, Masya Allah. Dai di rumah sendiri nggak dihargai. Tahu latar belakangnya dulu ini, dulu itu. Tapi kalau di luar, dianggap orang soleh, Masya Allah. Jadi wawasan luas ke seluruh alam sampai hari kiamat. Niatnya itu niat untuk menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah ke seluruh alam sampai hari kiamat. Insya Allah.
prakteknya uang mukanya 4 bulan. Uang mukanya 4 bulan. Saya sudah 4 bulan Yai. Yang sudah 4 bulan cicilannya 4 bulan. 4 bulan tiap tahun cicilannya. Jadi antum bayar uang muka atau cicilan? Kalau nggak bayar cicilan diambil lagi itu. Allah. Menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah. Menghidupkan bukan hanya mengamalkan. Kalau mengamalkan 1 kali mengamal sudah beramal. Tapi menghidupkan ini diamalkan sampai hidup suasana. Tawaduk seperti bumi. Dan ini tawaduk seperti bumi. Dikencingi, diberak itu tetap memberikan buah. Setan, maaf, merasa anak khairun minhu. Jadi orang yang merasa baik itu setan, anak khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakan kami dari api, kau menciptakan Adam dari api. Ini karena ada apinya ini. Bisa jadi speaker membesarkan, iya. Semuanya, mana apinya ya? Mana apinya? Apinya ada hubungannya dengan jati luhur, iya. Ini karena api bisa padam. Honda bisa berjalan, kapal laut, kapal terbang, semua ini karena api bisa berjalan. Berarti api lebih baik daripada air dan tanah. Coba sekarang ruangan ini gelap diberi air dan tanah, bisa terang nggak? Enggak. Yang harusnya diberi bensin itu kan sumber api, diberi air dan tanah. Kira-kira gimana? Wah, rompal semua. Kalau begitu benar setan itu. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Mempunyai keistimewaan masing-masing. Api punya keistimewaan, air jantannya punya keistimewaan yang tidak dipunyai oleh api. Sekarang umpamanya hewan itu nggak butuh pada api. Tapi kira-kira hewan kalau tidak diberi air bisa hidup nggak? Tidak diberi. Semua tumbuh-tumbuhan dari air dan tanah. Kalau tumbuh-tumbuhan ditanam di api bisa buah enggak? Terbakar. Tumbuh-tumbuhan ini semuanya butuh tanah dan air. Allah, maka punya keistimewaan masing-masing. Setan itu besok tidak disiksa di dalam api karena aslinya api di api enggak panas. Setan itu disiksa dengan zamharir, neraka dingin. Zamharir itu neraka dingin. Maka orang namanya zamharir tak ganti jamhari itu. Namanya zamharir, itu neraka dingin. Jamhari itu enggak apa-apa. Masya Allah. Jadi air dan tanah ini mempunyai keistimewaan bahkan lebih banyak daripada keistimewaannya api. Semua butuh tanah dan air, tidak semua butuh pada api. Tegar seperti gunung. Tegar seperti gunung. Oh ya juga. Dan bergerak, memberi manfaat, tidak minta upah seperti matahari. Dai ini bergerak terus. Matahari kalau berhenti, bosankan. Umpamanya matahari kok berhenti bertahun-tahun duha terus bosan. Tapi bergerak menyenangkan. Dai kok diam saja ini, wah masalah. Kita punya akuarium, ikannya diam terus. Kira-kira sumpah gak gitu? Ikan mati atau ikan semaput ini? Kalau diam. Ada dai diam terus. Maka bergerak. Ikannya itu saja, tapi kalau bergerak menyenangkan. Dilihat anak bergerak. Seperti matahari bergerak. Hanya 4 bulan tiap tahun. Hanya 4 bulan. Jadi bahasanya ini jangan 4 bulan. Wah ini jadi kan. Siapa niat 4 bulan tiap tahun? Insya Allah. Coba. Semoga Allah Ta'ala terima. Kalau diterima beneran, berangkat. Insya Allah. Sudah doa, minta, dikabulkan. Kok malah nggak berani? Pak Yai minta uang Pak Yai 100.000 saja. Oh ya, jangan Pak Yai, jangan. Loh, katanya minta kok, jangan Pak Yai, nggak jadi. Nah, sudah minta 4 bulan tiap tahun, mau dicatat nggak berani.
Jangan. Maka nanti yang niat 4 bulan tiap tahun, catatkan kepada halakoh. Insya Allah, catatkan kepada halakoh. Kalau enggak dicatatkan, nanti halakoh yang datang. Siapa penanggung jawab halakoh di sini, catat saja semua ini. Mau 4 bulan tiap tahun. Masya Allah. Sering saya dongeng. Saya mendengar dari Istimewa Bangladesh, Tongki. Ceritanya ada orang nazar sakit, kalau sembuh akan nazar memberi kambing kepada orang soleh. Sembuh beneran. Tanya pada ulama, mana orang soleh? Kata ulama, di masjid. Dia pergi ke masjid membawa belati, membawa kambing, kambingnya diletakkan di luar, dia bawa belati di masjid. Siapa orang soleh? Nggak ada yang berani ngaku. Siapa orang soleh? Siapa soleh? Ada orang nyeletuk, itu yang di pojok itu. Maka dia pergi ke pojok orang fakir ini. Kau soleh ya? Kata orang fakir ini, iya. Diajak keluar, disembelihkan kambing. Sembelih kambing ya otomatis geladinya berlepotan darah, tangannya kena darah, bajunya kena darah. Disuruh membawa pulang. Tapi ini nggak nampak dari masjid itu, nggak nampak. Setelah nyembelih kambing ini, dia pergi ke masjid lagi. Tanya lagi, ini kambingnya masih banyak, masih 3. Siapa orang soleh? Membawa belati dengan berlumuran darah. Siapa orang soleh? Tambah orang nggak berani. Siapa yang soleh? Nggak ada lagi. Akhirnya imam mengatakan, itu muadzin. Dia ambil muadzin. Kau soleh ya? Tidak. Siapa bilang saya soleh? Tidak. Imam itu yang soleh. Imam memilih, kau soleh ya? Tidak. Gak berani karena yang nampak ini pisau yang berlumuran darah. Padahal ini darah kambing yang diberikan kepada orang fakir. Bukan dia nyembelih orang fakir, bukan nyembelih kambing. Tapi yang nampak ini darah saja. Kata yang bayan ini, polpenya tim taskil ini seperti apa itu? Belatinya ini tadi. Kau 4 bulannya? Tidak. Padahal dia akan diberi surga ini, ya Allah. Kalau kita tahu malah senang diberi kambing ya. Kalau kita tahu senang. Tahu nggak ini? Ya Allah, monggo 4 bulan. Cash. Memang saya harapkan 4 bulan tiap tahun niatnya tadi. Tapi sekarang cashnya ini loh. Siapa yang berani cash? Masya Allah. Berdiri coba. Yang berani cash berdiri. Coba. Alhamdulillah. Lainnya nggak bisa berdiri. Apa? Kasih. Lainnya nggak bisa berdiri. Hah? Kok hanya sedikit yang berdiri? Berdiri dulu. Bangun dulu, Pak. Oh, berdiri dulu. Oh, Kas lo ini yang berdiri.